Di sebuah desa kecil di pedalaman Sumatera, hiduplah seorang perempuan tua bernama Nenek Lestari. Usianya sudah senja, tubuhnya ringkih, namun sorot matanya masih penuh semangat. Sejak muda, ia telah mengabdikan hidupnya untuk menjaga hutan yang menjadi sumber kehidupan bagi desa. Setiap hari, ia berjalan menyusuri rimba, memastikan pepohonan tetap tegak, mata air tetap jernih, dan hewan-hewan tetap hidup damai. Baginya, hutan bukan hanya sekadar tempat, tetapi rumah yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Namun, tak banyak yang mengerti keyakinannya. Penduduk desa mulai menganggapnya hanya seorang wanita tua aneh yang berbicara dengan angin dan pepohonan. Pagi itu, kabut masih bergelayut di atas tanah saat Nenek Lestari berjalan menuju hutan. Ia menyentuh kulit pohon-pohon tua, seolah berbincang dengan mereka. Namun, suasana terasa berbeda. Burung-burung yang biasanya berkicau riang kini terbang ketakutan. Angin berbisik lebih kencang, membawa firasat buruk yang menggetarkan hatinya. Langkahnya terhenti ketika ia menemukan jejak kaki besar yang membekas di tanah lembab. Jejak itu masih baru, bekas cakaran dalam menandakan kepanikan. Ia mengenali jejak itu, milik seekor harimau. Tapi kenapa harimau sebesar itu tampak tergesa-gesa, seolah melarikan diri dari sesuatu? Ingatan buruk menyeruak dalam benaknya. Bertahun-tahun lalu, suaminya, seorang pemburu, terbunuh oleh seekor harimau raksasa di tengah hutan. Sejak saat itu, ia bersumpah tak akan membenci binatang itu. Baginya, harimau bukanlah monster, melainkan penjaga hutan yang memiliki tugasnya sendiri. Namun, kini ia merasa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Dengan hati-hati, ia mengikuti jejak itu, melewati akar-akar besar yang mencuat dari tanah, menyibak semak-semak tinggi, hingga tiba di sebuah celah batu besar. Di sanalah ia melihatnya, seekor harimau raksasa, tubuhnya berlumuran darah, napasnya tersengal-sengal. Harimau itu bukan harimau biasa. Bulunya lebat dan berwarna lebih gelap dari harimau kebanyakan. Sorot matanya tajam, namun penuh penderitaan. Nenek Lestari mendekat perlahan, detak jantungnya berpacu. Ia bisa saja diterkam kapan saja, tetapi entah mengapa, ia tidak merasa takut. Ada kesedihan mendalam di mata harimau itu, seolah meminta tolong. Luka di tubuhnya tampak parah, bekas tombak dan sayatan pisau menganga di sisi tubuhnya. Manusia yang melakukan ini, gumam Nenek Lestari lirih, hatinya bergemuruh oleh kemarahan dan kesedihan. Ia tahu, pemburu atau orang-orang serakah telah memasuki hutan, menodai ketenangan tempat suci ini. Tanpa ragu, Nenek Lestari merobek ujung kainnya, menekan luka harimau itu dengan tangan gemetar. "Kau tidak perlu takut," bisiknya lembut. Harimau itu menatapnya, tidak dengan kemarahan, melainkan dengan kepercayaan yang langka. Saat itulah, ikatan tak kasat mata mulai terjalin di antara mereka. Tanpa disadari, Nenek Lestari baru saja menyelamatkan makhluk yang lebih dari sekadar seekor harimau. Ia telah menyentuh takdir yang akan mengubah hidupnya selamanya. Nenek Lestari tetap berjongkok di sisi harimau itu, tangannya yang keriput terus menekan luka dalam di tubuhnya. Napas sang harimau terdengar berat, nyaris seperti rintihan pelan yang membuat dada Nenek Lestari terasa sesak. Setiap hela napasnya membawa beban kepedihan yang tak terucapkan. Darah terus mengalir, membasahi tanah hutan yang suci. Nenek Lestari menatap sekeliling, hutan yang biasanya memberi rasa aman kini terasa mencekam. Siapa yang tega melakukan ini? Apakah mereka masih ada di sekitar? Jika mereka berani melukai harimau sebesar ini, maka mereka tak akan ragu menyakiti siapapun yang menghalangi mereka. Dengan gemetar, Nenek Lestari merogoh kantong kecil yang selalu dibawanya. Isi kantong itu adalah rempah-rempah dan tanaman obat yang telah menemaninya. Sepanjang hidup, ia mengambil segenggam daun herbal, mengunyahnya perlahan hingga menjadi pasta, lalu mengoleskannya ke luka harimau. Harimau itu menggeram pelan, tubuhnya sedikit menegang, namun tak menunjukkan tanda-tanda akan menyerang. "Bertahanlah, nak. Aku tahu rasanya kehilangan sesuatu yang berharga. Tapi kau harus bertahan," bisik Nenek Lestari,
matanya berkaca-kaca mengingat kembali suaminya yang telah lama tiada. Mungkin inilah caranya menebus masa lalu, dengan menyelamatkan nyawa makhluk yang dulu dianggap musuh. Mata harimau itu perlahan menatapnya lebih dalam. Ada sesuatu di balik sorot matanya yang tidak biasa. Rasanya seperti berbicara tanpa kata-kata. Harimau itu kemudian mengeluarkan suara, bukan geraman biasa, tetapi sesuatu yang lebih dalam, hampir menyerupai bahasa yang samar. Manusia, suara berat itu menggema di udara, membuat Nenek Lestari terperanjat dan hampir mundur. Dadanya berdegup kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasi. Namun, ketika ia kembali menatap harimau itu, bibirnya bergetar. Apa kau bicara?" Suaranya hampir tak terdengar. Harimau itu menutup matanya sejenak, seolah mengumpulkan tenaga, sebelum kembali berbicara, kali ini lebih jelas. "Aku bukan harimau biasa." Nenek Lestari merasakan lututnya melemas, tetapi ia tetap berusaha kuat. Ia pernah mendengar legenda tentang Raja Harimau, makhluk yang tidak hanya sekadar penguasa rimba, tetapi juga penjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Namun, ia tak pernah menyangka legenda itu nyata, dan kini, ia berhadapan langsung dengannya. "Kaulah Raja Harimau?" tanyanya dengan suara bergetar. Harimau itu mengangguk perlahan, tatapan matanya penuh kelelahan. "Aku telah lama menjaga hutan ini, tapi manusia semakin serakah. Mereka tidak lagi mendengar suara hutan," katanya dengan nada sedih. Hati Nenek Lestari semakin terhimpit oleh kesedihan yang tak terbendung. Ia tahu dunia telah berubah, manusia semakin tamak, menebang pohon tanpa memikirkan akibatnya, memburu tanpa menghormati keseimbangan alam. Dan kini, sang Raja Harimau, penjaga terakhir hutan ini, terluka parah akibat keserakahan itu. Dengan mata yang basah oleh air mata, ia berjanji dalam hatinya. Ia tidak akan membiarkan Raja Harimau menghadapi ini sendirian. Apapun yang terjadi, ia akan melindungi hutan ini, meski itu berarti menantang manusia lainnya. Sebab ia tahu, persahabatan yang baru saja terjalin ini bukanlah kebetulan, tetapi takdir yang telah lama menunggu untuk terwujud. Nenek Lestari masih berlutut di tanah yang lembab, hatinya bergetar hebat. Suara Raja Harimau yang barusan ia dengar masih menggema dalam pikirannya. Bagaimana mungkin seekor harimau bisa berbicara? Apakah ini hanya ilusi dari seorang wanita tua yang terlalu lama hidup sendiri di hutan? Tapi sorot mata harimau itu, sorot mata penuh kebijaksanaan, seakan menyimpan usia ratusan tahun di dalamnya. Tidak, ini bukan ilusi. Ini nyata. Sang Raja Harimau benar-benar ada di hadapannya, terluka dan kesepian, menanggung beban hutan seorang diri. "Apa yang terjadi padamu?" Suara Nenek Lestari terdengar parau, nyaris berbisik. Raja Harimau menghela napas panjang, setiap hembusannya membawa kelelahan yang mendalam. "Aku telah melindungi hutan ini sejak zaman nenek moyangmu masih muda. Dulu, manusia dan alam hidup berdampingan. Tapi kini, manusia hanya tahu cara merusak." Suaranya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena kemarahan yang tertahan. "Mereka datang dengan kapak dan api. Mereka menebang pohon yang telah berdiri selama ratusan tahun. Aku mencoba menghentikan mereka, tetapi mereka tak lagi menghormati hukum hutan." Nenek Lestari mengepalkan tangannya. Ia sudah mendengar desas-desus bahwa orang-orang dari luar desa mulai masuk ke hutan untuk menebang kayu secara ilegal. Mereka tak peduli pada hukum adat, tak peduli bahwa hutan ini adalah rumah bagi banyak makhluk hidup. Tapi mendengarnya langsung dari sang Raja Harimau membuatnya lebih marah. Kini ia mengerti mengapa harimau ini terluka begitu parah. Ia telah bertarung untuk melindungi hutan, tetapi kalah oleh senjata manusia. "Aku akan membantumu," kata Nenek Lestari mantap. "Aku tak bisa membiarkan mereka menghancurkan rumahmu, rumah kita." Raja Harimau menatapnya dalam diam, lalu mengangguk perlahan. "Kau berbeda dari manusia lainnya, Nenek Lestari. Kau mendengar suara hutan, kau memahami bahwa kita semua terhubung." Suaranya kini lebih lembut, penuh penghargaan. "Tapi ini tidak akan mudah.
Mereka akan kembali dengan lebih banyak senjata. Aku mungkin tidak akan bertahan lama. Ia menundukkan kepalanya, tubuhnya melemah, darah masih menetes dari luka-lukanya. Nenek Lestari segera meraih lebih banyak daun obat dan membalut luka sang raja dengan penuh kehati-hatian. "Jangan bicara seperti itu," bisiknya. "Kau akan sembuh. Aku akan merawatmu. Dan ketika kau sudah kuat, kita akan melawan mereka bersama." Malam mulai turun, dan suara hutan berubah menjadi bisikan angin yang menari di antara pepohonan. Nenek Lestari duduk di samping Raja Harimau, berjaga agar ia tidak diserang dalam keadaan lemah. Cahaya rembulan menyelimuti mereka berdua, dua jiwa yang berbeda namun kini terikat oleh satu tujuan, melindungi rumah mereka. Di dalam kesunyian, sang Raja Harimau menutup matanya, mempercayakan hidupnya pada seorang manusia untuk pertama kalinya. Dan Nenek Lestari, dengan hati yang penuh tekad, tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah segalanya. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Nenek Lestari duduk bersila di samping Raja Harimau yang masih terbaring lemah. Tangan keriputnya terus mengganti balutan daun obat pada luka-luka di tubuh harimau itu. Meski kelelahan mulai merayapi tubuhnya, ia tetap terjaga. Matanya menatap langit malam yang bertabur bintang, pikirannya berkelana ke masa lalu, ke masa di mana hutan ini masih utuh, di mana suara burung hantu dan gesekan dedaunan hanyalah musik alam yang damai, bukan pertanda bahaya yang mengintai. Kini, ia merasa bahwa ketenangan itu perlahan menghilang, direnggut oleh keserakahan manusia yang tak mengenal batas. Raja Harimau membuka matanya perlahan, mengamati Nenek Lestari yang masih terjaga. "Kau tak perlu berjaga sepanjang malam," suaranya berat, tapi lebih tenang dari sebelumnya. Nenek Lestari tersenyum samar, menggeleng pelan. "Aku tak bisa tidur ketika tahu ada jiwa yang terluka di sampingku." Harimau itu menatapnya dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang belum pernah ia rasakan terhadap manusia lain. Kepercayaan. Sepanjang hidupnya, ia hanya melihat manusia sebagai makhluk perusak, makhluk yang datang ke hutan untuk mengambil tanpa memberi. Tapi wanita tua ini berbeda. Ia tidak mengambil, ia memberi. Sejak malam itu, hubungan mereka semakin erat. Setiap hari, Nenek Lestari merawat luka Raja Harimau, memberinya ramuan dari dedaunan hutan, bahkan berbicara dengannya seolah mereka telah bersahabat sejak lama. Ia bercerita tentang suaminya yang dulu seorang pemburu, tentang kehilangan yang ia alami, dan tentang penyesalannya yang tak pernah bisa ia hapus. Raja Harimau mendengarkan dengan diam, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa luka Nenek Lestari tak kalah dalam dari luka di tubuhnya sendiri. Mereka berdua adalah dua makhluk yang terluka oleh masa lalu, namun kini menemukan penghiburan dalam kehadiran satu sama lain. Hari berganti minggu, dan perlahan, Raja Harimau mulai pulih. Luka-lukanya mengering, kekuatannya kembali, dan sorot matanya kembali tajam seperti dahulu. Namun, seiring dengan kesembuhannya, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. "Nenek Lestari," katanya suatu malam, "aku berhutang nyawa padamu. Tapi aku takut bahwa ketika aku sudah kuat, aku akan kembali sendirian dalam perang ini." Nenek Lestari terdiam. Ia mengerti maksud Raja Harimau. Selama ini, ia telah menjadi satu-satunya manusia yang ia percayai. Jika harimau itu harus kembali melindungi hutan sendirian, apakah ia akan selamanya merasa kesepian? Dengan suara penuh ketegasan, Nenek Lestari menjawab, "Kau tidak akan sendiri. Aku akan bersamamu. Kita akan melindungi hutan ini bersama-sama." Raja Harimau menatapnya dengan penuh haru. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang panjang, ia merasa tidak hanya sebagai penjaga hutan, tetapi juga sebagai makhluk yang memiliki seseorang untuk berbagi beban. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang menyinari hutan, janji terucap di antara mereka, janji bahwa mereka akan bertarung bukan hanya untuk hutan, tetapi juga untuk satu sama lain. Sebab kini, mereka bukan sekadar harimau dan manusia. Mereka adalah dua jiwa yang telah terikat oleh ikatan yang lebih kuat dari sekadar takdir.
Fajar mulai menyingsing, menyinari hutan yang perlahan terbangun dari tidurnya. Burung-burung kembali berkicau, ranting-ranting bergemerisik diterpa angin, dan suara gemericik air sungai terdengar menenangkan. Namun, di balik ketenangan itu, Nenek Lestari merasakan sesuatu yang tidak biasa, sebuah firasat buruk yang merayap dalam dadanya. Raja Harimau, yang kini telah pulih dan kembali gagah, juga merasakan hal yang sama. Ia berdiri di atas bukit kecil, menatap jauh ke arah desa. Telinganya bergerak-gerak, mendengar suara yang tak seharusnya ada di hutan ini. Ada yang datang, gumamnya lirih. Tiba-tiba, suara bising mesin terdengar, memecah keheningan pagi. Nenek Lestari tersentak, hatinya mencelos saat mengenali suara itu, gergaji mesin. Tidak, ini tidak mungkin, bisiknya penuh ketakutan. Dengan langkah tergesa, ia dan Raja Harimau bergegas menuju sumber suara. Semakin mereka mendekat, semakin jelas pemandangan yang membuat dada Nenek Lestari terasa sesak. Sejumlah pria dengan wajah kasar berdiri di tengah hutan, membawa gergaji dan kapak besar. Beberapa truk tua diparkir di dekat mereka, siap menampung kayu-kayu yang akan mereka tebang. Pepohonan raksasa yang sudah berdiri selama ratusan tahun mulai tumbang satu persatu, suara deraknya terdengar seperti rintihan kesakitan. Nenek Lestari menggigit bibirnya, menahan amarah yang mendidih dalam dirinya. Ia melangkah maju, langsung menghadang para pembalak itu dengan keberanian yang luar biasa untuk wanita seusianya. "Hentikan ini!" Suaranya bergetar, tetapi penuh ketegasan. Para pria itu hanya tertawa kecil, menganggapnya sebagai wanita tua yang tak tahu apa-apa. "Minggirlah, Nek, ini bukan urusanmu," kata salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh kekar dengan bekas luka di wajahnya. Namun, Nenek Lestari tetap berdiri tegak. "Hutan ini bukan milik kalian untuk dihancurkan. Ini rumah bagi banyak makhluk hidup," bentaknya. Raja Harimau yang bersembunyi di balik semak-semak menggeram pelan, matanya tajam mengawasi setiap gerakan manusia-manusia serakah itu. Ia ingin segera menerkam mereka, tetapi Nenek Lestari mengangkat tangannya, memberi isyarat agar ia menunggu. Ini bukan hanya pertarungan fisik, ini adalah pertarungan antara keserakahan dan kebijaksanaan. Namun, para pembalak itu tak peduli. "Sudah cukup bicaramu, Nek," kata pria berwajah luka itu sambil melangkah mendekat. "Kalau kau tak mau pergi, jangan salahkan kami kalau sesuatu terjadi padamu." Ancaman itu jelas. Mata Nenek Lestari menatap mereka tanpa gentar, tetapi hatinya mulai khawatir. Ia tahu manusia seperti ini tak akan segan-segan menyakiti siapapun yang menghalangi mereka. Dan saat itulah, tanpa peringatan, Raja Harimau melangkah keluar dari persembunyiannya. Tubuhnya yang besar dan kekar berdiri di antara pepohonan, mata emasnya menyala penuh kemarahan. Para pembalak langsung mundur dengan wajah pucat pasi, beberapa dari mereka bahkan terjatuh karena ketakutan. Raja Harimau menggeram keras, suaranya menggema di seluruh hutan, seolah-olah ia adalah raja yang murka melihat kerajaannya dihancurkan. "Pergi, atau kalian akan menyesal," suaranya dalam dan mengancam, membuat para pembalak tak bisa berkata-kata. Nenek Lestari hanya bisa berdiri di sampingnya, merasakan kekuatan besar yang terpancar dari sahabatnya. Namun, ia tahu ini belum berakhir. Mereka mungkin berhasil mengusir para pembalak untuk saat ini, tapi mereka pasti akan kembali, dan kali ini, dengan lebih banyak kekuatan. Hari berlalu dalam ketegangan. Sejak insiden pagi itu, Nenek Lestari dan Raja Harimau tahu bahwa ancaman belum benar-benar hilang. Para pembalak mungkin telah pergi dalam ketakutan, tetapi mereka tidak akan menyerah begitu saja. Dan benar saja, keesokan malamnya, bayang-bayang gelap menyelinap ke hutan. Dengan langkah-langkah penuh kehati-hatian, sekelompok pria kembali, kali ini dengan lebih banyak orang dan lebih banyak senjata. Mereka tidak lagi membawa sekadar gergaji dan kapak, melainkan senapan dan obor yang menyala terang, siap membakar apapun yang menghalangi mereka. Di gubuk kecilnya di tepi hutan, Nenek Lestari terbangun oleh suara gemerisik di antara dedaunan.
Ia mengintip keluar, jantungnya berdegup kencang saat melihat nyala api menari-nari di kegelapan. Mereka kembali, bisiknya dengan suara gemetar. Tanpa membuang waktu, ia segera berlari ke dalam hutan, mencari Raja Harimau. Ketika menemukannya, harimau itu sudah berdiri tegap, telinganya bergerak waspada. Mereka tidak akan mundur begitu saja, ujar Raja Harimau dengan suara rendah. Malam ini, mereka datang bukan hanya untuk menebang pohon, mereka ingin membunuh kita. Api mulai menjalar, membakar ranting-ranting kering dan menciptakan kepulan asap hitam yang menyesakkan. Para pembalak liar meneriakkan ancaman, mencari-cari keberadaan Raja Harimau. Di mana harimau sialan itu? Kita habisi dia malam ini, teriak salah satu dari mereka, suaranya dipenuhi kebencian. Nenek Lestari mengepalkan tangannya. Ia tahu manusia ini telah dibutakan oleh keserakahan, tak lagi peduli pada alam yang telah memberi mereka kehidupan. Dan kini, mereka siap menghancurkan semuanya demi uang. Dengan keberanian yang tersisa, Nenek Lestari melangkah ke depan, menghadang mereka. Cukup, serunya, suaranya menggema di tengah hutan yang terbakar. Para pembalak terkejut melihat wanita tua itu berdiri di hadapan mereka tanpa rasa takut. Apakah kalian sudah kehilangan hati nurani? Hutan ini bukan milik kalian untuk dihancurkan. Tanah ini telah ada jauh sebelum kalian, dan akan tetap ada setelah kalian tiada. Namun, para pria itu hanya tertawa sinis. Minggir, Nek, ini bukan urusanmu. Salah satu dari mereka mengangkat senapannya, mengarahkannya ke Nenek Lestari. Detik itu juga, terdengar geraman dahsyat dari dalam kegelapan. Dari balik pepohonan yang terbakar, Raja Harimau melompat, menerjang pria bersenjata itu hingga ia terjatuh. Kekacauan pun pecah. Para pembalak berteriak ketakutan, beberapa dari mereka berlari, tetapi sebagian masih mencoba melawan. Peluru ditembakkan ke udara, namun Raja Harimau bergerak cepat, menerjang satu persatu senjata mereka hingga terlepas dari tangan. Nenek Lestari berlari ke arah api, mencoba memadamkan kobaran yang mulai merambat ke pohon-pohon besar. Tetapi ia hanya seorang wanita tua, dan api itu terlalu besar. Hutan menangis dalam nyala merah yang kejam. Dan saat itu, di tengah panas yang membakar, Nenek Lestari menyadari sesuatu, ini bukan hanya pertarungan mereka berdua. Jika ingin menyelamatkan hutan, mereka harus membuat manusia lain mendengar suara mereka. Karena jika malam ini hutan jatuh, maka esok tak akan ada lagi yang tersisa. Asap hitam semakin tebal, menyelimuti langit malam dengan bayang-bayang kehancuran. Nenek Lestari terbatuk-batuk, matanya perih oleh kepulan asap yang terus menyesakkan paru-parunya. Ia berusaha sekuat tenaga menyiram api dengan air dari wadah kecil yang ia bawa, tetapi kobaran itu terlalu besar. Hutan yang telah menjadi rumahnya kini terbakar, ranting-ranting patah dan jatuh dengan suara mengerikan. Sementara itu, Raja Harimau masih bertarung dengan para pembalak liar. Dengan cakarnya yang tajam, ia merobohkan satu persatu pria yang mencoba melawannya. Namun, di tengah kepulan asap, sebuah kilatan logam berbahaya berkelebat, moncong senapan yang diarahkan langsung ke tubuh Raja Harimau. Tidak, teriakan Nenek Lestari menggema di tengah hiruk-pikuk kebakaran. Pelatuk senapan ditarik, dan dalam hitungan detik, letusan terdengar memekakkan telinga. Waktu seakan melambat saat Nenek Lestari melihat tubuh Raja Harimau tersentak ke belakang. Darah segar mengalir di bulu kemasannya, jatuh ke tanah yang telah menghitam oleh abu. Harimau itu menggeram kesakitan, tapi tetap berdiri, menatap manusia-manusia itu dengan sorot mata penuh amarah dan keteguhan. Nenek Lestari berlari ke arahnya, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Bertahanlah, Nak, bertahanlah," bisiknya lirih, menekan luka di tubuh harimau itu dengan tangannya yang gemetar. Namun, para pembalak tidak berhenti. Mereka tahu bahwa Raja Harimau semakin lemah, dan ini adalah kesempatan mereka untuk menghabisinya. Dengan kejam, mereka mengangkat senapan kembali, siap memberikan tembakan terakhir. Nenek Lestari segera berdiri di depan Raja Harimau, merentangkan kedua tangannya.
Cukup, berhentilah sebelum kalian menyesal seumur hidup. Suaranya bergetar, tetapi penuh keberanian. Para pria itu saling berpandangan, ragu untuk menembak seorang wanita tua. Tapi pemimpin mereka, pria berwajah luka, hanya menyeringai. "Minggir, Nek, atau kau akan mati bersamanya." Seketika, suara lain menggema dari kejauhan, suara-suara manusia yang datang berbondong-bondong. Dari arah desa, penduduk mulai berdatangan, membawa obor dan air, berusaha memadamkan api. Beberapa dari mereka membawa senjata seadanya, kayu dan bambu runcing, bersiap menghadapi para pembalak. "Hentikan mereka!" seru salah seorang warga desa. Ternyata, ketika api mulai terlihat dari kejauhan, para penduduk sadar bahwa hutan mereka dalam bahaya. Mereka mungkin takut pada harimau, tetapi mereka lebih takut kehilangan tanah tempat mereka berpijak. Kini, manusia melawan manusia, bukan lagi tentang harimau yang membela hutannya, tetapi tentang manusia yang harus melawan keserakahan kaumnya sendiri. Melihat keadaan berbalik, para pembalak liar mulai mundur. Beberapa dari mereka melarikan diri, sementara yang lain tersudut oleh warga desa yang marah. Pria berwajah luka menatap Nenek Lestari dan Raja Harimau dengan tatapan penuh kebencian sebelum akhirnya ikut melarikan diri ke dalam kegelapan malam. Hutan masih terbakar, tetapi kini harapan kembali menyala. Nenek Lestari berlutut di samping Raja Harimau, tangannya masih menekan luka yang mengeluarkan darah. "Bertahanlah, kau tidak boleh pergi sekarang," bisiknya. Air matanya jatuh ke bulu Raja Harimau. Harimau itu menatapnya dengan lembut, dan meskipun kesakitan, ia tersenyum samar. "Aku tidak sendiri lagi, aku memiliki mereka, dan aku memiliki kau." Suaranya melemah, sementara api di sekitar mereka mulai padam. Tetapi di hatinya, semangat perjuangan itu masih menyala. Nenek Lestari menggenggam erat tubuh Raja Harimau yang mulai melemah. Darah terus mengalir dari luka tembak di tubuhnya, membasahi tanah yang masih hangat. Oleh sisa-sisa api, para penduduk desa yang baru saja mengusir para pembalak liar kini mengelilingi mereka, sebagian membantu memadamkan api, sebagian lagi menatap ngeri pada sosok harimau besar yang terbaring di tanah dengan napas tersengal. "Kita harus melakukan sesuatu," seru salah seorang warga, tapi tak ada yang tahu apa yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan seekor harimau yang sekarat. Nenek Lestari menatap mereka dengan mata memohon. "Tolong, bantu aku, kita tak bisa membiarkan dia mati." Suaranya penuh keputusasaan, tapi beberapa warga masih ragu. Bagi mereka, harimau adalah ancaman, binatang buas yang seharusnya ditakuti. Namun, perlahan, mereka mulai memahami. Mereka melihat bagaimana Nenek Lestari begitu berjuang demi makhluk ini, bagaimana harimau itu tidak pernah menyerang mereka meskipun sedang terluka dan dikepung manusia. Seorang tabib desa maju, berlutut di samping Nenek Lestari. "Aku tidak tahu apakah ramuan ini bisa bekerja pada seekor harimau, tapi aku akan mencoba," katanya, mengeluarkan kantong kecil berisi ramuan herbal dari tasnya. Malam semakin larut, dan di tengah gelap yang mulai mereda, suara-suara hutan yang sempat diam oleh kebakaran perlahan kembali terdengar. Raja Harimau mulai kehilangan kesadarannya, matanya semakin redup. Nenek Lestari menggenggam kepalanya dengan lembut, air mata mengalir di pipinya. "Jangan pergi, Nak, kau telah berjuang terlalu lama, terlalu keras. Aku mohon, bertahanlah." Suaranya parau, hampir tak terdengar. Ia tahu bahwa Raja Harimau telah menjalani hidup yang penuh penderitaan, menjadi satu-satunya pelindung hutan yang terus dirampas manusia. Dan kini, di pelukan seorang manusia, ia harus memilih melanjutkan perjuangannya atau menyerah pada maut. Warga desa bekerja keras, membuat ramuan herbal dan membalut luka Raja Harimau dengan kain seadanya. Mereka mungkin tak bisa mengobatinya seperti dokter hewan, tapi mereka tak ingin melihatnya mati setelah semua yang terjadi. Perlahan, nafas Raja Harimau mulai stabil, meskipun masih lemah. Matanya terbuka sedikit, menatap Nenek Lestari dengan penuh rasa terima kasih. "Aku masih di sini," suaranya nyaris tak terdengar,
tetapi cukup untuk membuat air mata Nenek Lestari semakin deras. Ia mengangguk, menggenggam cakar besar itu dengan erat. "Ya, Nak, kau masih di sini. Kau tidak sendiri lagi." Fajar mulai menyingsing, mengusir kegelapan yang tersisa. Hutan telah terluka, tapi belum mati. Begitu pula dengan Raja Harimau. Para warga kini berdiri di sekelilingnya, bukan lagi dengan ketakutan, melainkan dengan rasa hormat. Mereka menyadari bahwa hutan bukan hanya milik mereka, tetapi juga milik makhluk lain yang telah lebih dulu tinggal di sana. Dan pagi itu, di tengah abu dan dedaunan yang hangus, sebuah janji terucap di hati mereka, janji untuk tidak lagi berdiam diri saat hutan mereka dirusak, janji untuk melindungi rumah mereka bersama-sama. Sebab kini, mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa sang Raja Hutan bukanlah musuh, melainkan penjaga yang telah lama berjuang sendirian. Hari demi hari berlalu, tetapi bayang-bayang pertempuran malam itu masih membekas di hati semua orang. Luka Raja Harimau perlahan mulai mengering berkat perawatan dari Nenek Lestari dan tabib desa, tetapi tubuhnya masih lemah. Ia tak lagi sekuat dulu, langkahnya lebih lambat, dan setiap gerakannya diiringi rasa sakit. Namun, lebih dari sekadar luka fisik, ada sesuatu yang lebih dalam yang kini menghantui Raja Harimau, sebuah kesadaran bahwa dirinya tak lagi tak terkalahkan. Sepanjang hidupnya, ia selalu menjadi penguasa hutan, melindungi wilayahnya dari bahaya. Tapi malam itu, ia hampir mati, dan itu mengubah segalanya. Di sisi lain, hutan yang terbakar mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran yang lebih besar. Pohon-pohon yang dulu rimbun kini hanya menyisakan batang-batang hangus, tanah yang tadinya subur berubah menjadi abu, dan banyak hewan yang kehilangan tempat tinggal. Nenek Lestari berjalan di antara pepohonan yang tersisa, hatinya pilu melihat kehancuran yang tak terelakkan. "Kita menang malam itu, tapi kita kehilangan lebih banyak dari yang kita kira," gumamnya lirih, menatap sisa-sisa rumah bagi begitu banyak makhluk yang kini terlantar. Raja Harimau mendekatinya, meski langkahnya terlatih. "Aku gagal melindungi hutan ini," suaranya dalam, penuh kesedihan yang sulit disembunyikan. Nenek Lestari menatap harimau itu dengan mata yang lembut. "Kau tidak gagal, Nak, kau sudah berjuang lebih dari siapapun," ujarnya. Namun, Raja Harimau hanya menunduk, cakarnya menggenggam tanah yang hangus. "Apa gunanya seorang raja tanpa kerajaan?" bisiknya penuh kepedihan. Nenek Lestari ingin mengatakan sesuatu, ingin meyakinkannya bahwa harapan masih ada, tetapi kata-kata seolah tertahan di tenggorokannya. Ia tahu bahwa harimau itu tak hanya kehilangan kekuatannya, ia kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Malam itu, Raja Harimau duduk di atas bukit kecil di tepi hutan, menatap langit yang gelap. Angin malam bertiup pelan, membawa suara-suara samar dari kejauhan, suara hutan yang masih bertahan meski dalam kehancuran. Nenek Lestari datang mendekat, duduk di sampingnya dengan diam. "Kau tahu, aku pernah merasakan hal yang sama," katanya pelan. "Ketika suamiku pergi bertahun-tahun lalu, aku merasa kosong. Aku merasa kehilangan bagian dari diriku yang tak bisa kembali." Raja Harimau menoleh, mendengarkan. "Tapi aku belajar sesuatu, kehilangan bukanlah akhir dari segalanya. Kita bisa memilih untuk menyerah pada kesedihan, atau kita bisa bangkit dan mencari cara baru untuk melindungi apa yang tersisa." Kata-kata itu menggema dalam hati Raja Harimau. Ia menatap hutan yang terluka, melihat kehancuran yang ditinggalkan oleh manusia. Tapi di antara batang-batang pohon yang hangus, ia juga melihat tunas-tunas kecil mulai tumbuh, menandakan bahwa kehidupan belum sepenuhnya hilang. Harapan belum mati. Ia menarik napas dalam, lalu menatap Nenek Lestari dengan tekad baru di matanya. "Kalau begitu, kita akan mulai dari awal," katanya, suaranya lebih mantap dari sebelumnya. "Aku akan tetap menjadi penjaga hutan ini. Tapi kali ini, aku tidak akan melakukannya sendirian." Nenek Lestari tersenyum, menggenggam cakar besar itu dengan tangan tuanya. "Kita akan melakukannya bersama, Nak. Kita akan melindungi rumah ini, sampai napas terakhir kita." Pagi itu,
Mentari menyinari hutan yang masih berjuang untuk pulih. Asap dari kebakaran beberapa hari lalu sudah mulai menghilang, tetapi luka yang ditinggalkan tetap terlihat. Nenek Lestari dan Raja Harimau berdiri di tepi sebuah sungai yang dulunya jernih, kini dipenuhi ranting-ranting hangus dan lumpur yang menghitam. Keduanya terdiam, menyaksikan bagaimana rumah mereka yang dulu hijau kini penuh kehancuran. Namun, di antara puing-puing itu, terlihat tunas-tunas kecil yang mulai tumbuh, memberikan harapan baru. Para warga desa mulai berdatangan, membawa bibit pohon dan alat seadanya. Mereka tahu bahwa mereka tak bisa membiarkan hutan mati begitu saja. "Kami ingin membantu," ujar salah seorang pemuda, tangannya menggenggam sekantong benih. "Dulu kami takut pada hutan, takut pada harimau. Tapi kini kami mengerti, hutan bukan musuh kami, dan harimau bukanlah ancaman. Justru kamilah yang hampir menghancurkan rumah kita sendiri." Kata-kata itu membuat mata Nenek Lestari berkaca-kaca. Raja Harimau menatap mereka dalam diam, tetapi ada sesuatu di matanya yang berbeda, kepercayaan. Bersama-sama, mereka mulai menanam kembali pohon-pohon yang telah musnah. Para penduduk menggali lubang, menanam bibit, dan menyiramnya dengan hati-hati. Sementara itu, Nenek Lestari mengajarkan mereka cara merawat hutan tanpa harus merusaknya. Ia berbicara tentang keseimbangan, tentang bagaimana alam dan manusia seharusnya hidup berdampingan. Raja Harimau, meskipun masih lemah, berjalan perlahan di antara mereka, seolah memastikan bahwa hutan yang ia lindungi sedang dipulihkan dengan tangan-tangan yang tulus. Malam pun tiba, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Nenek Lestari dan Raja Harimau duduk bersama di depan gubuk kecilnya dengan hati yang lebih tenang. Bintang-bintang bersinar terang di atas langit, seakan memberi restu pada awal yang baru. "Aku tidak pernah menyangka bahwa manusia dan harimau bisa bekerja sama seperti ini," kata Raja Harimau pelan. "Dulu aku pikir mereka semua serakah dan hanya ingin mengambil apa yang bukan milik mereka." Nenek Lestari tersenyum, menatap sahabatnya dengan lembut. "Tidak semua manusia buruk, Nak. Sama seperti tidak semua harimau buas. Kita hanya butuh saling memahami dan saling melindungi." Dan di bawah sinar rembulan, sebuah janji terucap, janji bahwa mereka akan menjaga hutan ini, tak peduli apapun yang terjadi. Nenek Lestari dengan kebijaksanaannya, Raja Harimau dengan keberaniannya, dan para penduduk dengan kesadaran baru mereka. Sebab, hutan bukan hanya milik satu makhluk, tetapi milik semua yang hidup di dalamnya. Dan selama masih ada mereka yang mau berjuang, hutan akan selalu punya harapan untuk tumbuh kembali.